Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ada konsekuensinya jika Anda lari dari rencana Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yunus 1 ayat 7 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Kitab Yunus menceritakan kisah Nabi Yunus yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan memberitakan pertobatan kepada penduduknya. Namun, Yunus menolak dan malah berusaha kabur dari Tuhan dengan menaiki kapal yang menuju arah berlawanan. Saat kapal berlayar, badai besar muncul, mengancam akan menenggelamkan kapal dan membunuh semua orang di dalamnya. Dalam keputusasaan, para pelaut membuang undi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas badai tersebut, dan undian jatuh pada Yunus. Dalam perikop ini, kita melihat para pelaut berusaha mengungkap penyebab badai yang mengancam nyawa mereka. Mereka membuang undi, sebuah metode ramalan yang umum di zaman kuno, untuk menentukan siapa yang harus disalahkan dan dikorbankan. Ketika undian jatuh pada Yunus, mereka menanyainya tentang identitasnya, dan apa yang telah dia lakukan, sehingga menyebabkan malapetaka ini. Yunus mengakui bahwa dia adalah seorang Ibrani, yang menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan bahwa dia melarikan diri dari perintah Tuhan, untuk mengkhotbahkan pertobatan kepada penduduk Niniwe. Makna perikop ini dalam konteks kitab Yunus adalah, bahwa Allah akan mengejar mereka, yang telah Ia panggil untuk melakukan pekerjaannya, bahkan jika mereka mencoba untuk melarikan diri. Usaha Yunus untuk lari dari perintah Tuhan telah menimbulkan badai yang membahayakan nyawa orang-orang lain yang tidak bersalah. Para pelaut yang tidak menyembah Tuhannya Yunus, takut akan kekuatan Tuhannya Yunus, dan takut pada fakta bahwa Yunus melarikan diri dari Allahnya. Peristiwa ini membuat Yunus menyadari bahwa belas kasihan Tuhan bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Niniwe yang tidak mengenal Allah. Apa pesan Tuhan untuk kita? Ketika kita mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan atas hidup kita, kita menempatkan diri kita dalam bahaya. Dalam kasus Yunus, usahanya untuk melarikan diri dari Tuhan tidak hanya membahayakan nyawanya sendiri tetapi juga membahayakan nyawa para pelaut di kapal yang ada bersamanya. Kadang-kadang, ketidaktaatan kita kepada Tuhan dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan fisik yang besar. Ketidaktaatan Yunus tidak hanya membahayakan nyawanya sendiri,
tetapi juga nyawa para pelaut di kapal itu. Ketidaktaatan kita kepada Allah dapat berdampak luas, yang tidak hanya memengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita lari dari panggilan Tuhan atas hidup kita kehilangan rencana yang Tuhan miliki untuk kita. Sama seperti penolakan Yunus untuk berkhotbah kepada penduduk Niniwe, kita pun bisa kehilangan kesempatan untuk melihat kemurahan Allah dan kasih karunia-Nya bekerja dalam hidup orang lain sebagai ciptaannya. Terlepas apakah mereka mengenal Allah Israel ataupun tidak. Meskipun kita melarikan diri dari Tuhan, Tuhan tidak akan menyerah dalam hal melaksanakan rencana-Nya melalui kita. Tuhan selalu berusaha untuk menarik kita kembali kepadanya, tidak peduli seberapa jauh kita telah tersesat. Pengakuan akan dosa-dosa kita kepada Tuhan, yaitu kegagalan kita untuk memenuhi hukum kasih yang Tuhan perintahkan, hal itu dapat menuntun pada penyembuhan dan pemulihan diri kita. Kisah Yunus ini, pada akhirnya adalah kisah belas kasihan dan kasih karunia Allah kepada seluruh umat manusia. Meskipun kita tidak taat, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita dan menggunakan kita untuk mencapai tujuan Tuhan. Belas kasihan dan kasih karunia Allah juga tersedia bagi kita, tidak peduli seberapa jauh kita telah menyimpang dari kehendak-Nya bagi hidup kita. Saat kita merenungkan perikop ini, marilah kita ingat bahwa lari dari panggilan Tuhan dalam hidup kita dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Marilah kita juga mengingat bahwa Tuhan selalu mengejar kita, dan bahwa rahmat dan kasih karunia-Nya tersedia bagi kita, tidak peduli seberapa jauh kita tersesat. Semoga kita memiliki keberanian untuk mematuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan semoga kita percaya pada belas kasihan dan kasih karunia-Nya ketika kita gagal. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus mencarilah tuntunan Tuhan. Dengan mencari tuntunan Tuhan, kita dapat memastikan bahwa kita mengikuti kehendak-Nya untuk hidup kita. Ini melibatkan waktu kita untuk berdoa, mempelajari Alkitab, dan mencari nasihat bijak dari orang lain yang dapat membantu kita mengetahui rencana Allah bagi kita. Kita harus mematuhi perintah Tuhan. Ketika kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita harus mematuhi perintah-Nya tanpa ragu ataupun bimbang. Ini membutuhkan kesediaan kita untuk menyerahkan keinginan dan preferensi kita sendiri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ketika kita gagal dan tidak menaati Allah, kita harus mengakui dosa-dosa kita, memohon dan mencari pengampunan-Nya. Ini termasuk mengakui kesalahan kita, mengungkapkan penyesalan yang tulus, dan meminta rahmat dan kasih karunia Allah. Kita pun harus tunduk pada pendisiplinan Tuhan. Kadang-kadang, Tuhan mungkin mendisiplinkan kita untuk mengoreksi ketidaktaatan kita dan menarik kita kembali ke diri-Nya. Ketika ini terjadi, kita harus tunduk pada pendisiplinan Tuhan dan membiarkan Dia membentuk kita menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Kita harus bertanggung jawab. Dengan tetap bertanggung jawab kepada orang lain, kita dapat menerima dorongan, dukungan, dan koreksi sewaktu kita berupaya mengikuti Allah. Ini melibatkan kita untuk menjadi bagian dari komunitas orang percaya yang dapat meminta pertanggungjawaban kita dan membantu kita bertumbuh dalam iman kita.
Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa agar Tuhan membantu kami untuk tetap dekat dengan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan untuk hidup kami. Tolong bimbing kami di jalan kebenaran dan jauhkan kami dari melarikan diri dari rencana Tuhan. Ketika kami gagal, bantu kami untuk mengakui dosa-dosa kami dan untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Kami percaya pada belas kasihan dan rahmat Tuhan untuk menutupi kesalahan kami dan menjaga kami aman dari bahaya. Terima kasih atas kasih setia Tuhan kepada kami dan bantu kami untuk tetap teguh dalam komitmen kami kepada Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.